Seorang bocah yatim miskin menemukan seorang kakek lumpuh yang kelaparan di rumah reyot. Dengan hati polosnya, ia memberi makan tanpa tahu siapa sebenarnya kakek ini. Namun siapa sangka, setiap suapan yang ia berikan justru membuka tabir rahasia besar yang terkubur selama bertahun-tahun. Nama yang terucap di bibir kakek membuat bocah ini gemetar. Dan ketika kebenaran terungkap, dunia mereka berubah selamanya. Tangis, penyesalan, dan janji terakhir mewarnai pertemuan yang tak terlupakan ini. Siapakah kakek lumpuh itu sebenarnya? Mengapa ia begitu menyesal? Dan apa hubungan bocah yatim ini dengannya? Tonton sampai akhir, kisah ini akan mengguncang hatimu. Hujan rintik membasahi jalanan tanah yang licin, sementara seorang bocah kecil bernama Arga berjalan sambil memeluk erat sebuah karung bekas berisi potongan kayu bakar. Bajunya tipis dan penuh tambalan, rambutnya kusut, dan pipinya tampak kotor oleh debu. Arga adalah anak yatim yang tinggal di sebuah gubuk reot peninggalan orang tuanya yang sudah lama tiada. Sehari-hari, ia hidup dari menjual kayu bakar dan memungut buah-buahan liar di hutan, sekadar untuk mengganjal perut yang selalu lapar. Meski kehidupannya keras, matanya selalu memancarkan ketulusan yang jarang dimiliki anak seusianya. Di rumahnya yang kecil, Arga duduk di lantai bambu yang sudah berlubang, menatap panci berisi air panas tanpa lauk, hanya nasi sisa kemarin yang mulai basi. Ia menghela napas panjang, mencoba mensyukuri apa yang ada. Saat memakan sesuap nasi keras itu, pikirannya melayang pada mimpinya yang sederhana. Ia ingin sekolah lagi, ingin punya teman yang benar-benar menyayanginya, bukan seperti anak-anak desa yang sering mengejeknya karena miskin dan yatim. Ia rindu kehangatan keluarga. Namun kenyataan membuatnya harus belajar kuat sendirian. Setiap hari, Arga bekerja keras, meski hasilnya tak seberapa. Ia terbiasa memikul kayu melewati jalan menanjak yang licin, bahkan saat tubuhnya terasa lelah dan perutnya perih karena lapar. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Hatinya tidak pernah mengeras. Ia tetap suka membantu orang, meskipun dirinya sendiri kekurangan. Pernah suatu kali, ia memberikan sisa rotinya untuk seekor anjing yang kelaparan, lalu ia rela menahan lapar seharian. Dalam hatinya, ia selalu percaya bahwa kebaikan akan kembali suatu hari nanti, meski tak tahu kapan. Suatu sore, saat ia sedang memungut ranting kering di tepi hutan, ia mendengar dua orang ibu-ibu sedang bergosip di jalan. Kasihan, ya, kakek itu, katanya sudah lumpuh, hidup sendirian di ujung jalan desa. Orang-orang malas dekat-dekat, soalnya rumahnya angker, ujar salah satu dari mereka. Arga terdiam, tangannya yang memungut ranting mendadak berhenti. Ia penasaran, siapa kakek yang dimaksud? Mengapa tidak ada yang mau menolong? Rumor tentang kakek itu mulai memenuhi pikiran Arga. Ia pulang sambil memikirkan kata-kata ibu-ibu tadi. Kenapa orang membiarkan kakek itu sendirian? Bagaimana kalau beliau kelaparan? Bisiknya dalam hati. Meski perutnya sendiri kosong, ada rasa iba yang membuncah di dadanya. Malam itu, ia sulit tidur. Ia membayangkan sosok tua yang terbaring lemah tanpa ada yang peduli. Lalu ia mengingat wajah ibunya yang dulu selalu berkata, "Nak, jangan biarkan orang lain kelaparan kalau kamu masih punya rejeki, sekecil apapun." Kata-kata itu menghantui pikirannya sampai ia memutuskan sesuatu. Keesokan paginya, Arga berjalan melewati jalan setapak menuju ujung desa. Di sana, rumah yang dimaksud ibu-ibu itu tampak berbeda dari yang lain. Atapnya hampir roboh, dinding kayu rapuh, dan halaman dipenuhi rumput liar. Dari jauh, rumah itu tampak gelap dan sunyi, seakan tak berpenghuni. Namun saat Arga mendekat, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada tatapan dari balik jendela. Ia menggenggam erat kantong kecil berisi sisa nasi basi yang ia bawa, jantungnya berdegup kencang. Arga mengetuk pintu dengan ragu. "Permisi, ada orang?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Beberapa detik kemudian, terdengar suara batuk pelan dari dalam. Pintu berderi terbuka sedikit, menampilkan sosok yang membuat Arga tertegun. Seorang kakek kurus kering, rambut putih awut-awutan, duduk di kursi roda tua. Tubuhnya gemetar, matanya sayu, dan bibirnya pecah-pecah seakan sudah lama tak minum. Arga tercekat, tidak menyangka kondisinya separah ini. Tatapan kakek itu membuat Arga merinding. Bukan karena menyeramkan, tapi karena begitu kosong, seperti orang yang kehilangan semua harapan. "Kau, siapa?" Suara kakek parau, nyaris seperti bisikan. Arga gugup.
namun akhirnya mengulurkan bungkusan kecil berisi nasi basi. Saya Arga, Kek. Ini, nasi, maaf seadanya, ujarnya pelan. Kakek menatap nasi itu lama, lalu air mata tipis muncul di sudut matanya. Ia mengambil nasi itu dengan tangan gemetar dan berbisik, "Terima kasih, Nak." Arga duduk di sudut ruangan, menunggu kakek itu makan perlahan. Rumah ini sangat sunyi. Hanya suara sendok beradu dengan piring tua. Ada aroma lembab, dan dari rak tua tergantung foto-foto hitam putih yang buram. Hatinya terasa hangat ketika melihat kakek itu memakan nasi dengan lahap, meskipun itu hanya nasi basi. Dalam hatinya, Arga berkata, "Kalau bukan aku, siapa lagi?" Tapi sebelum ia pergi, kakek itu menatapnya lekat-lekat dan berkata dengan suara lemah, "Kau mirip seseorang yang sangat berarti bagiku." Kalimat itu membuat Arga bingung. Siapa yang dimaksud kakek ini? Ia hanya menunduk, lalu berpamitan untuk pulang. Namun sepanjang jalan, kata-kata itu terus terngiang-ngiang di telinganya, menimbulkan pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Malam itu, Arga tidur dengan perasaan aneh, seakan sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupnya. Pagi itu, udara desa terasa dingin. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, sementara Arga berjalan cepat membawa sebungkus bubur yang ia beli dari uang hasil memungut kayu lebih banyak semalam. Tangannya menggenggam erat plastik hangat itu, seakan menggenggam harapan. Ia tidak tahu mengapa hatinya mendesak untuk kembali ke rumah reot di ujung jalan itu, tempat kakek tua yang ia temui kemarin. Ada rasa iba yang belum tuntas, rasa tanggung jawab yang ia sendiri tak mengerti. Yang jelas, bayangan wajah kakek itu terus menghantui pikirannya sejak semalam. Rumah tua itu tampak lebih menyeramkan di pagi berkabut. Atapnya yang hampir roboh kini terlihat lebih rapuh. Jendela-jendela tua masih tertutup, dan suara angin membuat papan-papan kayunya berderit pelan. Arga berdiri di depan pintu, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap bubur di tangannya, menarik napas panjang, lalu mengetuk pelan pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. "Permisi, Kek?" Suaranya bergetar. Beberapa detik tak ada jawaban, membuatnya ragu apakah kakek itu masih hidup. Tapi kemudian terdengar suara batuk serak dari dalam, lalu pintu terbuka sedikit. Sosok kakek itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas di bawah cahaya pagi. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan bibirnya tampak pecah-pecah. Ia menatap Arga seakan tak percaya bocah ini datang lagi. "Kau, kembali?" Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Arga mengangguk malu-malu. "Ini, Kek, saya bawa bubur. Biar Kek bisa makan yang hangat." Kakek itu menatap plastik bubur di tangan Arga lama sekali, lalu perlahan membuka pintu lebih lebar. "Masuklah." Suaranya lirih, penuh rasa haru. Arga masuk dengan langkah hati-hati. Rumah itu pengap, bau lembab bercampur bau obat. Ruangan kecil dengan dinding kayu itu dipenuhi debu, dan di sudut ruangan ada kursi roda tua berkarat yang jadi tempat duduk kakek itu. Di atas meja reot, ada foto-foto tua, tapi semuanya tertutup debu tebal. Arga meletakkan bubur di meja kecil, membuka plastiknya, dan mulai menyuapi kakek dengan sendok pelan. Kakek menatap Arga dalam diam. Setiap suapan seakan memberinya kehidupan kembali. Air mata tipis jatuh di pipinya. "Terima kasih, Nak. Sudah lama aku tidak merasakan makanan hangat," katanya dengan suara bergetar. Ada keheningan yang membuat Arga ingin tahu banyak hal. Ia memberanikan diri bertanya, "Kek, tidak ada keluarga yang mengurus?" Kakek itu terdiam, menatap jauh ke arah jendela yang tertutup rapat. "Tidak ada, semua sudah pergi," jawabnya pendek. Ada kesedihan yang begitu pekat dalam suaranya, sampai Arga ikut merasakan sesak di dadanya. Ia tidak bertanya lebih jauh, hanya terus menyuapi bubur sampai habis. Setelah selesai, kakek memegang tangan Arga dengan jemari kurusnya, terasa dingin dan lemah. "Kau, baik sekali, Nak. Mengapa menolong orang sepertiku?" tanya kakek itu, suaranya nyaris seperti bisikan. Arga menunduk, suaranya lirih. "Ibu saya dulu bilang, jangan biarkan orang kelaparan kalau kita masih punya rejeki, sekecil apapun. Saya cuma melakukan itu, Kek." Kakek itu terdiam lama, lalu matanya berkaca-kaca. Ia mengusap kepala Arga dengan lemah, dan berkata, "Kau mengingatkanku pada seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Wajahmu, tatapanmu, persis dia."
Kata-kata itu membuat Arga bingung. Siapa orang yang dimaksud? Ia ingin bertanya. Tapi raut wajah kakek itu seperti menahan luka lama. Sebelum Arga pulang, kakek itu memanggilnya pelan. Nak, suaranya begitu lirih, nyaris tak terdengar. Kalau kau tidak keberatan, datanglah lagi besok. Aku tak punya siapa-siapa. Tapi kalau kau sibuk, tak apa. Mata tuanya bergetar, seakan ada ketakutan ditinggalkan. Arga mengangguk cepat, bahkan tanpa berpikir. Iya, kek. Saya akan datang. Jawabnya mantap. Hatinya bergetar. Entah kenapa ia merasa punya ikatan dengan kakek ini. Saat melangkah pulang, Arga menoleh sekali lagi ke rumah tua itu. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Campuran iba, penasaran, dan rindu? Ia belum tahu. Tapi kata-kata kakek tadi terus terngiang. Kau mirip seseorang yang sangat berarti bagiku. Siapa yang dimaksud? Dan mengapa tatapan kakek itu terasa seolah menatap masa lalu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Arga sepanjang perjalanan pulang, membuat langkahnya terasa berat. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Arga berbaring di tikar tipis, menatap atap gubuk yang bolong. Hatinya diliputi rasa hangat sekaligus bingung. Ia merasa bahagia bisa menolong seseorang, tapi juga penasaran dengan misteri kakek itu. Siapa dia sebenarnya? Mengapa ia tinggal sendirian dalam kondisi begitu menyedihkan? Dan, apa maksud perkataannya tadi? Arga menggenggam tangannya sendiri, berjanji dalam hati, aku akan datang lagi. Aku harus tahu cerita kakek ini. Sejak hari itu, Arga selalu memikirkan kakek tua yang tinggal di ujung desa. Setiap kali ia memikul kayu dari hutan atau mencari buah liar untuk dijual, wajah Renta yang ia lihat kemarin seakan menatapnya dari balik dedaunan. Ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang, bukan sekadar rasa kasihan, tapi dorongan kuat untuk kembali. Namun kali ini, Arga ingin membawa lebih banyak makanan agar kakek itu bisa makan layak. Ia mengumpulkan semua sisa uang receh yang ia simpan di kota kecil, bahkan menjual kayu bakar lebih banyak dari biasanya, meski harus mengorbankan waktu istirahatnya. Sore itu, Arga pulang ke gubuknya dengan peluh membasahi wajah. Tangannya membawa sebungkus nasi bungkus murah yang ia beli dari warung dekat pasar. Meski perutnya lapar, ia menahan diri untuk tidak memakannya, karena ia tahu nasi ini untuk kakek yang sudah lama kelaparan. Aku bisa tahan, asalkan kakek itu makan, bisiknya sambil menahan rasa perih di perutnya. Ada rasa bangga dalam hatinya, meski sederhana, karena ia bisa menepati janji yang ia ucapkan kemarin. Ketika Arga berjalan melewati jalan setapak menuju rumah tua kakek, ia mendengar suara bisik-bisik. Beberapa warga desa menatapnya dengan tatapan heran dan sinis. Lihat tuh, anak yatim itu jalan ke rumah si kakek aneh lagi, kata seorang ibu-ibu sambil tertawa kecil. Astaga, berani sekali dia. Aku saja tidak mau mendekat ke rumah itu. Katanya kakek itu kena kutukan. Dulu dia orang kaya, sombong, lalu jatuh miskin. Sekarang hidupnya sendirian. Hati-hati, nak, nanti kau ketularan sial, teriak seorang lelaki tua dari warung. Arga pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya perih. Ia menggigit bibirnya dan terus melangkah. Rumor tentang kakek itu ternyata lebih menyeramkan dari yang Arga bayangkan. Ada yang bilang kakek itu bekas penjahat, ada yang bilang dia penyihir yang dikutuk, bahkan ada yang bilang rumahnya berhantu. Semua kata-kata itu seakan ingin menakuti Arga agar ia menjauh. Tapi, anehnya, semakin banyak orang menghinakan kakek itu, semakin kuat keinginan Arga untuk membantunya. Kalau semua orang menjauh, siapa yang akan peduli padanya? Gumam Arga dalam hati. Ia tahu rasanya dijauhi dan diremehkan, dan ia tak ingin kakek itu merasakan hal yang sama. Sesampainya di depan rumah reot itu, Arga kembali mengetuk pintu kayu yang rapuh. Kek, saya datang lagi, ucapnya pelan. Tak lama, pintu berderi terbuka dan mata sayu itu kembali muncul. Kali ini, ada senyum tipis di wajah kakek. Senyum yang begitu lemah tapi tulus. Kau, benar-benar datang lagi. Suaranya bergetar. Arga masuk, meletakkan nasi bungkus di meja kecil, lalu duduk di samping kursi roda kakek. Ia membuka bungkus nasi dengan hati-hati, mengaduknya agar terlihat lebih menggugah selera. Saat Arga menyuapi kakek, ia melihat tubuh Renta itu gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa syukur yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata.
Nak, mengapa kau repot-repot datang ke sini? Bukankah mereka melarangmu? Tanya kakek lirih, seakan tahu apa yang terjadi di luar sana. Arga terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Biarlah mereka berkata apa. Kek, saya tidak percaya gosip. Saya cuma tahu, tidak baik membiarkan orang lapar sendirian. Kakek itu menunduk, bahunya bergetar, dan setetes air mata jatuh ke pangkuannya. Setelah makan, kakek duduk termenung sambil menatap foto buram di meja. Arga ingin bertanya, tapi ia takut melukai perasaan kakek itu. Namun tiba-tiba, dalam diamnya, kakek berbisik pelan, nyaris seperti bicara kepada dirinya sendiri. Raka, maafkan aku. Arga mendengar jelas nama itu, dan dadanya langsung terasa sesak. Siapa Raka? Apakah itu nama anaknya? Atau seseorang dari masa lalunya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa jawaban. Arga menahan diri untuk tidak bertanya dulu, karena wajah kakek terlihat begitu sedih saat menyebut nama itu. Hari mulai gelap ketika Arga pamit pulang. Sebelum ia melangkah keluar, kakek menggenggam tangannya erat, jemarinya dingin seperti kayu. Terima kasih, nak, kau membuatku merasa tidak sendirian lagi, ucapnya dengan suara bergetar. Arga menatap mata tua itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar kasihan, tapi ikatan yang entah dari mana datangnya. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Saya akan datang lagi besok, kek, katanya mantap, lalu melangkah pergi dengan hati yang penuh tanya. Di jalan pulang, Arga menatap langit senja yang mulai memerah. Angin berembus dingin, membawa suara-suara alam yang seakan menyimpan rahasia. Nama, Raka, terus berputar di kepalanya, membuatnya penasaran sekaligus cemas. Siapa sebenarnya kakek itu? Mengapa ia begitu sedih dan kesepian? Dan, apa yang terjadi di masa lalunya sampai ia harus hidup terbuang seperti ini? Arga tidak tahu, tapi satu hal yang ia yakini, ia akan terus datang, sampai semua jawaban terungkap. Keesokan harinya, Arga bangun lebih pagi dari biasanya. Udara pagi yang menusuk tulang tidak mampu meredam semangatnya untuk kembali menemui kakek itu. Semalam ia hampir tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi rasa penasaran tentang nama yang diucapkan kakek, Raka. Siapa Raka? Mengapa nama itu keluar dengan nada sesal yang begitu dalam? Semua pertanyaan itu berputar seperti bayangan gelap yang menggelisahkan. Arga memutuskan untuk mencari tahu, meski ia tahu tidak akan mudah. Ia menyiapkan bungkusan nasi sederhana, lalu berjalan menembus kabut menuju rumah Reyot di ujung jalan itu. Perjalanan kali ini terasa lebih berat. Beberapa orang desa menatap Arga dengan pandangan heran, bahkan ada yang melontarkan sindiran pedas. Hati-hati, nak, kakek itu bukan orang baik. Dulu dia hidup sombong. Katanya banyak orang celaka karena dia, ujar seorang lelaki tua di tepi jalan. Arga menggenggam erat bungkusan nasi di tangannya, menahan perasaan yang berkecamuk. Ia ingin menjawab, ingin membela kakek itu, tapi ia memilih diam. Baginya, gosip hanyalah bayangan hitam yang menutupi kebenaran. Ia percaya pada matanya sendiri. Kakek itu hanya sosok tua yang kesepian dan kelaparan. Rumah kakek terlihat semakin lusuh hari ini. Rumput liar semakin meninggi, dan suara pintu yang berderit saat Arga mengetuknya membuat bulu kuduk berdiri. Pintu terbuka perlahan, menampilkan wajah Renta yang kini terlihat sedikit lebih segar dibanding sebelumnya. Ada senyum tipis yang membuat hati Arga hangat. Kau datang lagi. Suara itu lirih, penuh rasa syukur. Arga masuk, menaruh nasi di meja Reyot, lalu memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu. Rumah itu seperti kotak misteri yang menyimpan cerita masa lalu yang kelam. Sambil menunggu kakek makan, mata Arga tertarik pada sebuah foto di atas rak kayu tua. Ia mendekat, meniup debu yang menutupi bingkai itu. Foto tersebut menampilkan seorang pria muda yang gagah dengan senyum hangat, sedang menggendong seorang bayi. Ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah keduanya, meski foto itu sudah pudar dimakan waktu. Arga membalik bingkai kayu itu, dan menemukan tulisan kecil di belakangnya, "Untukmu, Raka darah dagingku." Jantung Arga berdetak kencang. Jadi benar, Raka adalah anak kakek ini. Arga menoleh, menatap kakek yang sedang mengunyah perlahan dengan tatapan kosong. Ia ingin bertanya, tapi ada ketakutan kalau pertanyaannya akan melukai hati kakek. Namun rasa penasaran lebih kuat. Kek, ini siapa?
Arga menunjuk foto itu dengan suara pelan. Kakek terdiam, matanya menatap foto itu lama sekali. Bibirnya bergetar, dan butiran air mata jatuh di pipinya. Itu, dulu, anakku, katanya dengan suara patah-patah. Anakku yang tak pernah bisa aku peluk lagi. Hening memenuhi ruangan. Arga menunduk, merasa dadanya ikut sesak mendengar kata-kata itu. Ia ingin tahu lebih banyak. Tetapi kakek tampak begitu rapuh. Setelah beberapa lama, kakek berbicara lagi, seakan bicara pada bayangan masa lalu. Aku dulu, orang yang keras kepala. Ambisi menutup mataku. Aku ingin kaya, ingin dihormati. Tapi aku lupa, keluargaku butuh kasih sayang, bukan harta. Raka, dia pergi karena aku tak pernah ada untuknya. Suaranya bergetar. Setiap kata seperti potongan kaca yang melukai hatinya sendiri. Arga terdiam, merasakan kepedihan yang dalam dari kisah itu. Ia menggenggam tangan kakek dengan hati-hati. Kek, pasti ada jalan untuk memperbaiki semuanya, ucapnya pelan. Kakek menggeleng, air mata mengalir deras. Tidak, nak, sudah terlambat. Raka, sudah tidak ada. Kalimat itu membuat Arga terperanjat. Ia tidak menyangka mendengar kata-kata itu. Tenggorokannya tercekat, tetapi ia berusaha tetap tenang. Apa? Maksud kekek? Tanyanya pelan, meski hatinya berdegup kencang. Kakek menarik napas panjang, menahan isak. Raka, meninggal bertahun-tahun lalu. Kecelakaan. Dan aku, bahkan tidak ada di sisinya saat dia pergi. Aku sibuk dengan urusan duniawi, sementara anakku, sendirian. Suaranya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Arga hanya bisa diam. Matanya panas menahan air mata. Ia tahu rasa kehilangan, tapi ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menanggung penyesalan seumur hidup. Hari itu, Arga pulang dengan pikiran yang kacau. Kata-kata kakek terus terngiang, Raka sudah tidak ada. Ia juga teringat foto buram di meja, tulisan di belakangnya, dan raut wajah kakek yang penuh sesal. Tapi ada satu hal yang membuat dadanya berdegup lebih kencang. Nama ayahnya juga Raka. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggu untuk terungkap? Malam itu, Arga berbaring dengan mata terbuka, menatap gelap dengan hati yang semakin gelisah. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Hanya suara jangkrik yang menemani Arga merenung di tikar tipisnya. Kata-kata kakek terus bergema di kepalanya. Raka sudah tidak ada. Aku bahkan tidak ada di sisinya saat dia pergi. Nama itu kembali menusuk hatinya, mengaduk-aduk kenangan yang samar. Ia mencoba mengingat wajah ayahnya, yang hanya ia lihat dari foto usang yang disimpan ibunya. Nama ayahnya memang Raka, dan ibunya pernah berkata bahwa mereka hidup jauh dari keluarga besar karena sebuah pertengkaran hebat di masa lalu. Kini, potongan-potongan teka-teki itu mulai membentuk bayangan yang membuat Arga merinding. Pagi harinya, Arga memutuskan untuk kembali menemui kakek dengan hati yang penuh tanya. Ia berjalan sambil membawa sebungkus bubur panas, berharap kakek mau makan meski tubuhnya semakin lemah. Ketika sampai, ia mendapati pintu rumah itu terbuka setengah, dan suara batuk parau terdengar dari dalam. Arga segera masuk, menemukan kakek terbaring lemah di kursi roda, wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Kek, saya datang, ucap Arga dengan nada panik, meletakkan bubur di meja. Kakek menoleh pelan, tersenyum samar meski wajahnya terlihat menahan sakit. Aku tahu, kau akan datang, bisik kakek lirih. Jemarinya yang kurus berusaha meraih tangan Arga, seakan butuh pegangan untuk bertahan. Arga menggenggam tangan itu erat-erat, merasakan dinginnya kulit yang menandakan tubuh renta ini semakin rapuh. Kek harus makan. Ini bubur hangat, kata Arga sambil menyiapkan sendok. Namun sebelum Arga menyuapinya, kakek memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Nak, sebelum aku makan, izinkan aku bercerita, sebelum semuanya terlambat." Suaranya terdengar putus asa, seolah waktu untuknya tinggal sedikit. Arga mengangguk, menahan perasaan yang bergejolak. Ia duduk di samping kursi roda, mendengar setiap kata yang keluar dari bibir kakek dengan seksama. Dulu, aku adalah orang yang gila harta. Aku ingin punya nama besar, kekayaan, dan kehormatan. Aku bekerja siang malam, membangun usaha, tapi aku lupa satu hal.
Keluargaku butuh aku lebih dari semua itu. Aku lupa menjadi ayah yang baik. Suara kakek bergetar. Matanya basah. Raka, anakku satu-satunya. Dia tumbuh tanpa kasih sayang dariku. Aku pikir uang bisa membeli segalanya. Tapi aku salah. Air mata menetes di pipi Arga. Ia mendengar nada penyesalan yang begitu dalam, menusuk hatinya. Kakek melanjutkan dengan suara patah-patah. Raka tumbuh menjadi pemuda baik. Tapi aku tak pernah mengucapkan kata, maaf, padanya, sampai dia pergi. Dia memilih hidup mandiri, membawa istrinya, menolak semua bantuan dariku. Aku marah, aku pikir dia durhaka. Padahal, akulah yang salah. Kakek menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Aku mencoba mencarinya. Nak, aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi ketika aku menemukannya, dia sudah tidak ada. Kecelakaan, dan aku, bahkan tidak ada di sampingnya. Arga tercekat, matanya terasa panas menahan tangis. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi suaranya tercekat. Kek, bisiknya lirih. Kakek menggenggam tangan Arga semakin erat, seperti memohon sesuatu. Aku menyesal. Nak, aku kehilangan anakku, dan aku kehilangan cucuku. Mereka menghilang tanpa kabar. Aku tak pernah tahu di mana mereka tinggal. Suara itu pecah, tangis kakek tumpah tanpa mampu ia bendung. Setiap kata yang keluar adalah luka yang kembali menganga. Saat mendengar kata, cucu, Arga merasakan detak jantungnya melonjak. Kakek kehilangan cucu? Bukankah ia sendiri cucu dari seseorang yang tidak pernah ia kenal? Nama ayahnya Raka. Ibunya pernah mengatakan bahwa mereka hidup menjauh dari keluarga karena pertengkaran hebat. Potongan-potongan puzzle itu kini menyatu dalam kepalanya. Dunia Arga seakan berputar, dadanya sesak, napasnya memburu. Kek, kalau saya bilang, ayah saya juga bernama Raka, apa itu? Cuma kebetulan? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Kakek terdiam. Matanya yang sayu mendadak membelalak. Menatap wajah Arga seperti mencari kebenaran yang lama ia damba. Bibirnya gemetar hebat. Apa? Kau bilang, ayahmu, Raka? Suaranya pecah, seperti badai yang menghantam lautan sunyi. Arga mengangguk pelan, air matanya tumpah. Iya, Kek, ayah saya Raka. Dia meninggal waktu saya masih kecil. Ruangan itu mendadak sunyi, hanya suara isak tertahan yang terdengar. Kakek menutup wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar, tangisnya pecah, mengguncang tubuh rapuhnya. Tuhan, ini mukjizat? Kau kirimkan dia padaku. Gumam kakek di sela-sela tangisnya. Ia meraih tubuh Arga, memeluk bocah itu sekuat tenaga meski tenaganya nyaris habis. Arga terisak di pelukan itu, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan, pelukan seorang keluarga. Semua pertanyaan terjawab, semua rahasia terkuak, kakek yang ia beri makan selama ini adalah kakeknya sendiri. Dua jiwa yang terluka kini saling menemukan di ujung takdir yang menggetarkan hati. Pelukan itu berlangsung lama. Seolah waktu berhenti di antara isak tangis dua jiwa yang selama ini terpisah oleh jarak dan luka masa lalu. Arga merasakan air mata kakeknya membasahi pundaknya. Dan di dalam tangis itu, ia mendengar rintihan yang membuat hatinya perih. Maafkan aku, nah, aku sudah menyia-nyiakan ayahmu, dan sekarang Tuhan memberiku kesempatan terakhir, bersamamu. Suara kakek pecah, mengguncang setiap syaraf dalam tubuh Arga. Bocah itu hanya bisa menangis lebih keras, tanpa mampu berkata apa-apa. Ia merasakan cinta yang selama ini hilang, kembali hadir dalam bentuk pelukan yang gemetar namun tulus. Ketika tangis mereka mereda, kakek menatap wajah Arga lama sekali, seperti ingin mengukir setiap garis wajah itu di dalam hatinya. Matanya yang redup tampak memancarkan cahaya harapan yang rapuh. Kau, cucuku, darah dagingku. Aku tidak pantas mendapatkanmu, tapi Tuhan masih berbelas kasihan. Arga menggenggam tangan kakeknya erat. Jemari kecilnya melingkar di atas tulang-tulang rapuh yang menonjol di balik kulit tipis. Kek, jangan bilang begitu. Saya tidak pernah punya siapa-siapa lagi. Sekarang saya punya kekek. Ucap Arga dengan suara bergetar. Namun matanya bersinar oleh tekad. Kakek mencoba tersenyum, meski wajahnya tampak sangat lelah. Aku ingin memperbaiki semua yang salah, meski waktuku mungkin tidak banyak lagi.
Kalimat itu membuat dada Arga seperti diremas. Ia melihat napas kakeknya yang mulai pendek-pendek, tubuhnya tampak lebih lemah dibanding hari-hari sebelumnya. Bocah itu langsung bangkit, mengambil bubur yang tadi ia bawa. Kek harus makan, biar kuat. Jangan bicara soal waktu yang sedikit, kekek akan hidup lama, kata Arga sambil menahan air mata. Ia menyuapi kakek dengan perlahan, berusaha membuatnya nyaman meski tangannya bergetar hebat. Setelah beberapa suapan, kakek kembali berbicara dengan suara lirih. Arga, janji padaku, kau akan hidup baik-baik. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan jadi orang yang keras hati, yang mengejar dunia sampai lupa keluarga. Kau harus selalu menolong orang, seperti kau menolong aku. Mata tuanya berkilat oleh air mata. Suara itu penuh harap. Arga menunduk, menggenggam tangan kakek dan mengangguk mantap. Saya janji, Kek. Saya akan jadi orang baik, seperti yang kakek inginkan. Tiba-tiba, kakek menarik napas panjang, lalu menatap Arga dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran bahagia dan takut kehilangan. Kalau aku pergi nanti, jangan sedih terlalu lama. Aku akan selalu ada di hatimu, katanya pelan. Arga langsung menggeleng keras. Air matanya jatuh deras. Jangan bicara begitu, Kek. Kekek tidak akan pergi. Saya akan rawat kekek. Saya akan kerja keras supaya kita bisa hidup bersama. Suaranya pecah, penuh ketakutan. Ia belum siap kehilangan orang yang baru saja ia temukan. Kakek tersenyum samar, mengusap kepala Arga dengan tangan yang gemetar. Kau, pemberian terbesar dalam hidupku yang tersisa. Nak. Ia menoleh ke arah sebuah laci tua, lalu dengan susah payah mengambil kunci kecil yang tergantung di lehernya. Ia menyerahkannya kepada Arga. Ini, buka laci itu. Ada sesuatu untukmu. Arga dengan cepat membuka laci tua yang berdebu. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil berisi kalung emas dengan liontin sederhana dan selembar surat kusam. Dengan tangan gemetar, Arga mengeluarkannya. Kalung itu, dulu milik ibumu. Dan surat itu, untukmu. Aku menulisnya. Setiap malam, ketika aku tidak sanggup tidur karena rasa bersalah. Suara kakek semakin lemah, napasnya mulai tersengal. Arga mendekap kotak itu di dadanya. Matanya basah oleh air mata. Kek, jangan bicara lagi. Kekek harus istirahat, ucapnya panik. Tapi kakek menggeleng pelan. Tidak, nak, aku harus bilang ini sekarang. Aku mencintaimu, seperti aku mencintai ayahmu. Jangan pernah ragukan itu. Arga memeluk kakeknya lagi, kali ini lebih erat. Seakan pelukan itu bisa menahan waktu agar tidak merenggut sosok rapuh di hadapannya. Tangisnya pecah, memenuhi rumah reot yang kini dipenuhi keharuan. Saya juga sayang kekek. Saya tidak akan pergi. Saya akan selalu di sini, ucap Arga di sela isaknya. Kakek memejamkan mata, seulas senyum tipis terukir di bibirnya, meski tubuhnya tampak semakin lemah. Dan di antara pelukan itu, keheningan turun perlahan. Seolah malam bersiap menyelimuti mereka dalam ujian terakhir yang tak bisa dielakkan. Malam turun dengan dingin yang menusuk, angin berdesir melewati celah-celah papan rumah reot itu. Arga masih duduk di lantai bambu, memeluk lututnya sambil menatap kakeknya yang tertidur di kursi roda. Wajah renta itu tampak damai, meski napasnya terdengar berat dan tersengal-sengal. Di sudut meja, lampu minyak redup berkelip, seakan ikut merasakan kesunyian yang menggantung di udara. Arga menggenggam tangan kakeknya erat-erat, takut jika ia melepasnya, dunia akan merenggut satu-satunya keluarga yang baru saja ia temukan. Jam bergulir lambat, dan di tengah malam yang sunyi, kakek membuka mata perlahan. Tatapannya lembut, meski sayu, seolah mengumpulkan sisa tenaga untuk berbicara. Arga, kau masih di sini? Suaranya nyaris seperti bisikan. Arga mengangguk cepat, matanya basah oleh air mata yang tak pernah berhenti jatuh. Iya, Kek, saya tidak akan kemana-mana. Saya janji akan selalu di samping kekek. Jawabnya dengan suara bergetar. Kakek tersenyum tipis. Tangannya yang dingin berusaha mengelus pipi Arga. Nak, jangan takut. Setiap orang punya waktunya. Tapi kau harus kuat. Jangan menangis terlalu lama. Hidupmu masih panjang, bisik kakek. Matanya menatap jauh seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh Arga. Bocah itu menggeleng keras. Pelukannya semakin erat. Jangan bicara begitu, Kek.
Saya tidak mau kekek pergi. Saya baru saja punya keluarga lagi. Saya tidak mau sendiri lagi. Tangis Arga pecah, mengguncang tubuh mungilnya. Kakek tersenyum samar, meski bibirnya bergetar. Kau tidak sendiri, nak. Selama kau mengingatku, aku selalu bersamamu. Pegang janjiku, dan pegang janjimu sendiri. Arga menatapnya dengan mata sembab. Janji apa, Kek? Kakek menarik napas panjang, lalu berkata dengan sisa tenaga. Janji, kau akan hidup dengan hati yang baik. Tolong orang lain, seperti kau menolong aku. Jangan biarkan kesepian membunuh jiwa orang lain, seperti yang hampir terjadi padaku. Arga mengangguk sambil terisak. Saya janji, Kek. Saya akan selalu jadi orang baik. Saya akan buat kekek bangga, meski kekek nanti, suaranya tercekat. Kakek mengerahkan sisa tenaganya untuk tersenyum, lalu berbisik, itu cukup, aku tenang sekarang. Napasnya semakin pelan, tubuhnya tampak lemah, matanya memejam perlahan. Arga panik, mengguncang bahu kakek. Kek, jangan tidur. Kek bangun. Saya butuh kekek, teriaknya sambil menangis histeris. Namun kakek hanya mengeluarkan satu tarikan napas terakhir yang panjang, lalu senyap. Senyum tipis masih terukir di wajahnya, seakan ia pergi dengan damai. Arga terdiam, tubuhnya membeku. Lalu tangisnya pecah, memenuhi ruang sunyi. Ia memeluk tubuh kakek erat-erat, air matanya jatuh tanpa henti. Kek, jangan tinggalkan saya, tolong, jangan pergi. Tangis itu mengguncang rumah reot itu hingga malam terasa lebih kelam. Pagi datang, membawa cahaya surya yang hangat, namun hati Arga tetap beku. Ia duduk di depan rumah, memeluk kotak kayu kecil berisi kalung ibunya dan surat peninggalan kakek. Wajahnya sembab, tapi di balik air mata, ada sinar tekad yang lahir. Ia membaca surat itu pelan, suara lirihnya pecah di antara kata-kata. Jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tiada. Maafkan aku, nak, jadilah cahaya bagi orang lain. Jangan ulangi kesalahanku. Hidup dengan kasih sayang, bukan dengan keserakahan. Aku selalu mencintaimu. Air mata Arga jatuh lagi, tapi kali ini bersama senyum tipis. Ia berdiri, menatap langit biru yang luas. Kek, saya janji akan melaksanakan semua pesan kekek. Saya akan hidup dengan hati yang baik. Dan suatu hari, kita akan bertemu lagi. Ucapnya, seakan suaranya bisa menembus awan. Angin berhembus pelan, seolah menjawab janjinya. Arga melangkah pergi dari rumah tua itu, bukan sebagai bocah yatim yang kesepian, tapi sebagai anak yang membawa warisan terbesar, cinta dan pelajaran tentang hidup. Dan di ujung jalan berdebu, sosok kecil itu berjalan dengan langkah mantap, memeluk erat kotak kecil di dadanya. Dunia masih kejam, hidup masih keras. Tapi kini Arga tahu, selama ada kasih di hatinya, ia tidak akan pernah benar-benar sendiri. Di balik sunyi desa, kisah mengharukan terukir ketika Arga, bocah yatim miskin, dengan hati polosnya memberi makan seorang kakek lumpuh yang kelaparan. Dari satu suapan sederhana lahirlah sebuah takdir yang tak disangka, ikatan darah yang terpisah oleh waktu dan kesalahan masa lalu. Rahasia terbuka, air mata mengalir, dan janji suci terucap di ujung napas seorang kakek yang menanggung penyesalan seumur hidup. Dalam pelukan terakhir yang mengguncang jiwa, Arga belajar arti cinta sejati. Bukan harta yang menyatukan keluarga, melainkan kasih dan pengorbanan. Kini ia melangkah, bukan lagi sekadar bocah yatim, tapi pewaris pesan mulia. Hidup dengan hati yang baik dan menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia.